selalu diberikan kesempatan untuk menyampaikan materi-materi upskilling. Beberapa bulan kemarin ini, Bang Ferry melalui bagian layanan telah mengirimkan materi-materi upskilling kepada kita di bagian ProRunner, yang mana materi tersebut dikirimkan setiap minggunya, namun dengan tema yang berbeda-beda. Bang Ferry mengirimkan materi tersebut kepada kita di bagian layanan, tentunya agar kita di bagian ProRunner, tentunya agar kita di bagian ProRunner memiliki kemampuan pemahaman tentang produk-produk Bang Ferry, dan juga memiliki kemampuan untuk berbicara dan berkomunikasi yang baik kepada setiap nasabah. Pada minggu kemarin dan minggu ini, Bang Ferry melalui bagian layanan menyerahkan kepada unit kerja masing-masing untuk menentukan materi yang akan disampaikan. Dan untuk materi saya pada pagi hari ini, temanya itu adalah pentingnya teamwork dan kolaborasi. Bapak, Ibu, teman-teman semua, kita di bagian ProRunner itu adalah merupakan garda terdepan untuk Bang Ferry. Karena di saat nasabah berdatang berkunjung langsung ke Bang Ferry, maka pertama sekali yang ditemui nasabah itu adalah kita di bagian ProRunner. Jadi untuk itu kita di bagian ProRunner sangat dituntut untuk memiliki kemampuan atau pemahaman produk Bang Ferry dan memiliki kemampuan untuk berbicara dan berkomunikasi yang baik kepada setiap nasabah. Dengan pemahaman produk knowledge yang kita miliki dan kemampuan berbicara yang baik atau berkomunikasi yang baik kepada nasabah, tentunya akan terciptalah pelayanan yang maksimal kepada semua nasabah. Dan dengan pelayanan maksimal tersebut tentu akan membuat nasabah menjadi loyal kepada Bang Ferry. Akan tetapi dari hasil survei, Bang Ferry masih menerima laporan dari nasabah, yang mana salah satu laporan itu adalah bertransaksi di Bang Ferry untuk saat sekarang ini masih sangat lama waktunya. Jadi pertanyaannya, kenapa bisa sangat lama? Jadi mungkin saya ingin menjelaskan sedikit. Kita bekerja di suatu perusahaan, tentunya tidak bisa bekerja secara individu. Tentunya kita bekerja secara, katakanlah, saling berkaitan antara satu pekerja dengan pekerja yang lainnya. Atau mungkin saya ambil satu contoh, ketika nasabah datang ke BRI ingin membuka rekening tabungan di customer service, lalu nasabah meminta nomor antrian kepada satpam, lalu satpam tidak memberitahu syarat-syarat apa yang harus dibawa oleh si nasabah. Dan di saat nasabah sudah mengantri, di saat CS sudah memanggil nomor antrian, ternyata nasabah tidak membawa KTP yang asli. Itu adalah salah satu syarat yang harus dilengkapi oleh si nasabah di saat untuk membuka rekening di customer service. Dan pada akhirnya tentu nasabah akan merasa kecewa. Jadi dari awal satpam tidak memberitahu syarat-syarat apa yang harus dibawa oleh si nasabah. Jadi yang membuat nasabah atau mengantri lama di Bank Ferry itu mungkin bisa dikarenakan salah satunya kurangnya pemahaman ProRunner tentang produk-produk Bank Ferry atau produk knowledge. Dan yang kedua mungkin kurang baiknya komunikasi antara pekerja satu dengan pekerja yang lain. Jadi untuk itu pentingnya teamwork dan kolaborasi. Nah, kenapa teamwork dan kolaborasi itu penting? Karena kita bekerja katakanlah di Bank Ferry mungkin dengan katakanlah jabatan tugas yang tanggung jawab yang berbeda-beda. Dan dengan tugas dan tanggung jawab yang berbeda-beda tersebut kita kolaborasikan, kita jadikan menjadi satu, yaitu adalah tim. Dan dengan kita saling bekerja sama secara tim, pekerjaan yang berat tentunya akan terasa menjadi ringan. Pekerjaan yang susah tentunya akan menjadi mudah. Pekerjaan yang seharusnya memakan waktu yang sangat lama, dan kita saling bekerja sama tentu akan mempersingkat waktu atau membuat efisien dari segi waktu. Dan dengan semua itu tentu nasabah benar-benar merasa akan dilayani. Jadi dengan kita saling bekerja tentunya muncul dari sebuah nilai kekompakan. Seperti yang pernah disampaikan Bapak Pincat, jagalah selalu kekompakan. Kekompakan itu juga muncul dari nilai sebuah, yaitu nilai kekeluargaan. Jadi untuk di sini saya ingin mohon maaf izin sebentar untuk menyampaikan sedikit cerita motivasi tentang kehidupan. Jadi itu Pak boleh? Baik Bapak Ibu teman-teman semua, kita anak, istri, suami atau orang tua itu adalah merupakan keluarga kita yang di rumah. Namun terkadang kita mungkin lupa kalau kita sebenarnya masih memiliki keluarga yang lain. Keluarga itu adalah semua kita yang ada di sini, keluarga BRI cabang Payakumbuh. Jadi ada satu keluarga yang mana kehidupan keluarga ini adalah hidup sebagai keluarga nelayan. Beberapa orang anggota dari keluarga ini pergi ke tengah lautan untuk menangkap ikan. Sesampainya di tengah lautan, mereka dihadapkan dengan ombak yang besar, gelombang dan juga angin badai. Lalu mereka tidak pernah pantang menyerah. Mereka terus mencari ikan tersebut ke tengah lautan.
dengan semangat kebersamaan dan jiwa kekeluargaan yang sudah tertanam oleh mereka, akhirnya mereka diberikan rezeki yang cukup banyak oleh Allah. Mereka mendapatkan ikan yang cukup banyak. Setelah mereka mendapatkan ikan tersebut mereka bawa pulang ke rumah. Sesampai di rumah, sanak saudara mereka saling membantu, saling bekerja sama. Mereka bertugas melaksanakan tugas dan masing-masing mereka tanpa menyuruh, tanpa disuruh. Dan mereka ada yang katakanlah memotong ikan tersebut, menggiling cabai, menanak nasi, ada yang mencuci piring. Mereka saling membantu. Dan setelah masakan itu matang, masakan itu mereka hidangkan di atas meja makan, lalu mereka makan bersama-sama. Alangkah bahagianya mereka, alangkah kenyangnya mereka. Mereka setelah makan saling bersenda gurau, gelak tawa bersama. Bapak, ibu-ibu, teman-teman semua, dari cerita singkat saya tadi, sebenarnya saya ada membayangkan semua kita yang ada di sini, keluarga BRI Cabang Payakumbuh. Sedangkan sebagian anggota mereka yang pergi ke tengah lautan mencari ikan, itu adalah teman-teman marketing kita yang pergi keluar sana untuk mencari nasabah. Sedangkan ombak badai yang saya maksud itu adalah jiwa atau sifat nasabah yang ditemui oleh teman-teman marketing kita. Katakanlah ketika teman-teman marketing datang ke tempat nasabah, ada yang menolak, ada yang acuh tak acuh aja jiwa nasabah tersebut. Namun dengan jiwa kebersamaan yang dimiliki teman-teman marketing kita, mereka terus mencari nasabah. Setelah nasabah mereka dapatkan, nasabah itu mereka bawa pulang ke rumah kita yang itu di Cabang Payakumbuh. Dan setelah sampai di sini, bukankah kita saling berkolaborasi, kita saling bekerja sama? Dan setelah kerjasama tersebut, bukankah kita menikmati hasilnya? Katakanlah kita menerima gaji setiap bulan, ada yang mendapatkan reward, bonus dan berbagai macam. Dan itu tentunya kita lakukan dengan hasil kerjasama tadi. Dan seperti kita bekerja di sini, ibaratkan sebuah rantai kendaraan yang melingkar, yang saling bekerja sama. Ketika rantai tersebut putus, tentunya kendaraan tersebut tidak akan berjalan dengan sempurna. Dan seperti kata orang bijak, menjadi individu yang brilian itu memang hebat. Namun di saat kita bekerja untuk tim, agar pekerjaan yang susah bisa menjadi mudah, tentunya kita harus saling bekerja sama. Karena terkadang ada situasi di mana kita berkinerja kurang dan teman yang lainnya berkinerja lebih, dan pasti yang muncul itu adalah suatu kehebatan. Mungkin hanya itu sedikit sharing session saya pada pagi ini, dan ditambahkan sedikit cerita motivasi kehidupan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita bersama, terutama bagi diri saya pribadi. Saya sore dulu dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.